Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan bersua kembali di mata kuliah pengembangan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu kita sampai kepada materi fasilitator pengembangan masyarakat. Nah, sebelum itu sedikit kita review dari materi kuliah yang sudah diperoleh sebelumnya. Sebelum ujian tengah semester, kita telah belajar bersama terkait dengan konsep dasar pengembangan masyarakat yang meliputi landasan filosofi, kemudian ruang lingkup pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip, metode, dan teknik pengembangan masyarakat, serta yang terakhir kemarin sebelum UTS, kita sudah belajar terkait dengan langkah-langkah pengembangan masyarakat. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari setelah ujian tengah semester tersebut? Pasca UTS, di pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15, kita akan belajar bersama terkait dengan yang pertama, kefasilitatoran dalam pengembangan masyarakat, kemudian tema-tema pengembangan masyarakat, manajemen perubahan dalam pengembangan masyarakat, kemudian belajar juga terkait dengan bagaimana menangani perubahan dan resolusi konflik, modal sosial dalam pengembangan masyarakat, peran organisasi sosial dan kepemimpinan lokal, serta yang terakhir kita juga akan melihat keterlibatan saat ini yang sudah banyak berkecimpung dalam pengembangan masyarakat, yaitu terkait dengan peran dunia usaha atau perusahaan, di mana dunia usaha atau perusahaan itu saat ini sudah memiliki suatu kewajiban juga terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, yang harapannya dana CSR bukan lagi bersifat charity atau hanya mengasih dana segar kepada masyarakat, tapi juga diwujudkan salah satunya dalam bentuk pemberdayaan atau pengembangan masyarakat. Nah, kita mulai saja untuk materi yang ke-9. Berbicara tentang fasilitator pengembangan masyarakat, tentu kita bertanya, apa sih itu fasilitator? Berdasarkan definisi, fasilitator adalah orang yang berperan memfasilitasi, di mana kata fasilitasi atau fasilitas itu berasal dari kata fasil yang berarti mudah. Oleh karena itu, keberadaan atau adanya fasilitator itu seharusnya mempermudah dari jika dibandingkan dengan ketika tidak ada fasilitator, ya. Makanya seharusnya adanya kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator itu membuat satu pekerjaan atau membuat suatu kegiatan pengembangan masyarakat bisa menjadi lebih gampang, bisa menjadi lebih cepat, bisa menjadi lebih banyak pihak yang terlibat, partisipasinya masyarakat juga semakin banyak dan sebagainya, ya, yang pada intinya mengarah pada bagaimana kegiatan pengembangan masyarakat itu bisa menjadi lebih gampang mencapai tujuannya. Nah, pertanyaannya nih, apakah kemudian memang fasilitator ini diperlukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat? Kalaupun iya, kenapa sih diperlukan? Nah, ada beberapa pertimbangan eh, kenapa kemudian komunitas atau sekelompok masyarakat atau penyelenggara pemberdayaan masyarakat itu memerlukan adanya fasilitator. Alasannya apa? Yang pertama bisa kita ketahui bahwa dengan adanya fasilitator diharapkan kegiatan pengembangan masyarakat bisa lebih efektif baik secara waktu dan juga secara hasil. Secara waktu misalnya fasilitator yang kita akui memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan dengan masyarakat biasa, dibandingkan dengan eh, tokoh masyarakat atau penggerak, misalkan itu dengan pengalaman yang sudah teruji di lapangan selama ini, harapannya akan lebih mempersingkat waktu, mempersingkat, kemudian dengan pengalamannya akan lebih banyak mengeksplor potensi-potensi yang ada di masyarakat, sehingga hasilnya juga diharapkan lebih optimal karena keberadaan fasilitator yang sudah punya pengalaman dengan keberhasilan ataupun kegagalan pada pengembangan masyarakat yang lainnya. Lalu yang kedua apa ya? Yang kedua itu keberadaan fasilitator diharapkan meningkatkan partisipasi dari warga masyarakat yang didampingi tersebut, ya. Artinya kalau misalkan menggunakan orang lokal, seringkali yang dikhawatirkan adalah orang lokal tersebut merasa teman sendiri, eh, ada tidak sungkan untuk nggak usah berangkat, nggak usah
partisipasilah, nggak apa-apa, toh juga teman sendiri mesti maklum. Tapi ketika kemudian fasilitator itu berasal dari orang luar, dari fasilitator itu sendiri, maka ada keengganan sehingga harapannya partisipasi masyarakat juga lebih optimal, apalagi masyarakat tersebut didatangkan atau mendatangkan orang dari luar yang memiliki pengalaman atau expert di bidang tersebut. Nah, tentu masyarakat diharapkan tidak akan menyia-nyiakan potensi yang dimiliki oleh fasilitator tersebut. Nah, yang ketiga adalah lebih jelas alur dan tujuannya. Eh, Fasilitator yang berpengalaman tentu akan mengarahkan masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut untuk fokus pada tujuan yang hendak dicapai. Bagaimana step by stepnya untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang kurang atau apa yang salah, langkah apa yang salah kemudian bisa dibenahi eh, untuk kemudian kembali lagi kepada jalur yang benar. Nah, sehingga harapannya adanya fasilitator tadi betul-betul bisa mengakselerasi kegiatan pengembangan masyarakat yang ada di wilayahnya tersebut. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari fasilitator itu? Fasilitator bisa dikatakan sebagai seorang, baik individu, bisa juga sebagai suatu lembaga, baik lembaga swadaya masyarakat, ataupun badan, ataupun departemen, atau dinas di pemerintah yang bertindak memfasilitasi atau membantu masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandiriannya. Nah, dengan kata lain, fasilitator ini bisa juga disebut sebagai agen pemberdaya masyarakat. Nah, lalu apa bedanya fasilitator dengan narasumber? Dalam sebuah gambar berikut ada sumbu X yang kemudian diartikan ada sumbu X yang di situ artinya ada konsep memberitahu, semakin ke kanan berarti arahnya semakin banyak memberitahu, tapi kalau yang sumbu Z itu adalah semakin banyak bertanya. Nah, untuk fasilitator itu ketika banyak masyarakat yang bertanya, bingung, membutuhkan satu solusi, maka peran dari fasilitator adalah lebih sedikit memberitahu. Artinya fasilitator lebih banyak memberikan edukasi atau penyadaran atau mengarahkan, memformulasikan pilihan-pilihan solusi apabila diminta oleh masyarakat yang ia dampingi, sehingga tidak terkesan menggurui, masyarakat diedukasi atau dipahamkan untuk menyadari potensi yang ada pada diri mereka, dan sedapat mungkin masyarakat sendiri pula yang bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ya, beda lagi dengan narasumber, dari masyarakat sedikit bertanya dan lebih banyak memberitahu, ya, artinya lebih banyak memberikan kiat-kiat praktis atau rumusan atau langkah-langkah yang memang sudah dialami oleh narasumber sehingga langsung dibagikan kepada masyarakat, ya. Demikian juga untuk penyuluh, masyarakat lebih diberi kesempatan untuk banyak bertanya, namun penyuluh juga lebih banyak memberitahu, ya. Sama-sama sebenarnya semua pada aspek fasilitator, namun memiliki tingkatan yang berbeda dalam memfasilitasi masyarakat mitranya atau masyarakat yang didampingi dalam menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa dalam proses fasilitasi pengembangan masyarakat ada keterlibatan aktif atau berbagi peran dan juga saling belajar antara masyarakat dengan fasilitator itu sendiri, ya. Jadi dalam hal ini masyarakat mitra itu tidak boleh hanya pasif, hanya menunggu diarahkan oleh fasilitator, atau fasilitator juga tidak boleh juga terlalu mendominasi dan terlalu mengarahkan. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak harus terlibat aktif, berbagi peran, ya. Peran apa yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat, ya fasilitator sebaiknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat tersebut. Nah, sebaliknya yang tidak bisa dihandle oleh masyarakat, fasilitator memfasilitasi, mengakseskan dana, potensi jaringan dan sebagainya, ya. Dan yang paling penting, kedua belah pihak harus sama-sama mau saling belajar, ya, tidak saling merasa pintar, merasa paling benar, dan merasa bahwa dia yang paling tahu segalanya. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian dalam proses fasilitasi juga harus saling memahami, ya, adanya perbedaan pendapat, baik karena pengalaman pendidikan yang berbeda, karena berdasarkan pengalaman yang tidak sama juga, kemudian karena kondisi ekonomi yang berbeda,
yang mungkin ada yang kurang secara ekonomi, ada yang kuat secara modal, itu juga harus dihargai dan sama-sama saling memahami. Kalau tidak bisa berpartisipasi dengan ide dan pikiran, barangkali masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya dalam proses fasilitasi juga perlu adanya solusi bersama. Tidak serta-merta masyarakat harus menemukan sendiri atau fasilitator yang wajib memberikan solusi. Dia yang berpikir sendiri. Tidak, tetapi kedua belah pihak mempunyai eh, komitmen kerjasama untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kedua belah pihak saling berkoordinasi dan bekerja sama. Serta yang tidak kalah pentingnya dalam fasilitasi juga harus ada tanggung jawab bersama, memainkan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing dan juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dipercayakan atau dibagi tugasnya tadi itu. Ya, tentu kita bertanya ketika sudah tahu arti fasilitator, kemudian tahu poin-poin penting dari seorang fasilitator itu apa dan posisinya bagaimana di masyarakat. Kita kemudian bertanya, lalu apa sih tugas pokok dari fasilitator atau agen pemberdaya masyarakat itu? Ya, yang pertama adalah memberikan pencerahan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penerima manfaat atau masyarakat itu. Ya, memberikan pencerahan. Kalau ada masalah, diarahkan atau didampingi untuk menemukan solusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah melakukan pendampingan selama dibutuhkan. Artinya ketika masyarakat bisa mandiri, bisa berjalan sendiri, ya ada kalanya fasilitator tidak terlalu mencampuri atau mengintimidasi. Biarkan masyarakat mandiri bekerja, menemukan atau mengarah pada tujuan mereka. Namun ada kalanya ada yang mereka membutuhkan pendampingan, itu kemudian fasilitator harus tetap welcome atau senang ketika diberikan kesempatan untuk mendampingi mereka atau masyarakat itu tadi. Ya, nah yang ketiga itu menjadi sumber informasi atau konsultan, ya, memberikan pertimbangan baik ketika diminta maupun ketika tidak ataupun tidak, serta memberikan informasi-informasi yang penting yang diharapkan bisa itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat memerlukan satu informasi atau pengen berkonsultasi, menimbang positif negatifnya satu kegiatan, itu kemudian bisa berkonsultasi dengan fasilitator tersebut. Lalu yang keempat yaitu mengawasi kegiatan masyarakat atau penerima manfaat. Ya, selain tadi memberikan informasi, juga berperan mengawasi, ya. Apakah kemudian masyarakat sejalan dengan yang dikonsepkan di awal, sejalan dengan yang sudah direncanakan bersama, apakah mengarah pada tujuan yang sudah benar atau seperti apa. Nah, ini fasilitator juga memiliki peran untuk mengawasi itu. Nah, yang berikutnya yang selanjutnya adalah sebentar. Yang kelima adalah melindungi penerima manfaat dari pengaruh pihak luar yang akan melemahkan motivasi penerima manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandiriannya. Ya, harus masyarakat mitranya atau masyarakat yang didampingi dari kelompok-kelompok lain atau pengaruh pihak luar yang justru akan menurunkan motivasi, bahkan melemahkan, ya, kelompok masyarakat yang didampingi tersebut. Nah, ini tidak boleh terjadi dan fasilitator berperan untuk mencegah hal tersebut. Kemudian kompetensi yang perlu dimiliki oleh fasilitator atau agen pemberdaya masyarakat, yang pertama harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan jejaring kemitraan, ya, baik jejaring kemitraan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat atau masyarakat tersebut. Ya, jejaring masyarakat yang bersifat horizontal itu apa? Misalnya kalau misalkan petani, ya dengan kelompok tani, dengan kelompok masyarakat yang lain. Tapi kalau misalkan dengan jejaring yang kemitraan yang bersifat vertikal atau ke atas, misalnya bisa dengan dinas di tingkat kabupaten, dinas di tingkat provinsi, dan seterusnya. Kemudian
Yang kedua adalah eh, mampu menempatkan diri pada posisi yang paling strategis sehingga memungkinkan proses pengembangan kapasitas masyarakat atau penerima manfaat tersebut terjadi atau berlangsung, ya. Menempatkan diri sesuai dengan posisi yang strategis, ya, sehingga proses pengembangan masyarakat itu bisa terjadi. Dalam hal ini seorang fasilitator harus paham betul di mana ia harus memposisikan diri, di mana ia harus bertindak sebagai katalisator, bertindak sebagai konsultan, bertindak memberikan informasi. Nah, fasilitator harus peka pada posisi mana atau pada waktu apa dia harus menempatkan diri. Nah, dalam kredo yang di apa namanya diadopsi oleh program studi penyuluhan pembangunannya UNS S3 begitu ya, program doktor dan juga S2 penyuluhan pembangunan, itu ada satu kredo dari Lao Tzu yang disebutkan bahwa kredo pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah pergilah kepada masyarakat, cintailah mereka, belajarlah dari mereka, mulailah dari apa yang mereka mau, bekerjalah bersama mereka, bangunlah apa yang mereka punya. Tetapi bagi pemimpin yang baik, jika semua tugas telah dilakukan, semua pekerjaan telah diselesaikan, semua warga masyarakat akan mencatat, kami telah melakukan dengan kemampuan kami sendiri. Ya, diupayakan ketika mendampingi masyarakat itu memang benar-benar masyarakat menemukan diberdayakan untuk menemukan kemandirian mereka. Nah, ada beberapa prinsip dalam melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di mana dalam menjalankan fungsinya fasilitator perlu memperhatikan 4 hal utama. Yang pertama terkait dengan kebutuhan masyarakat itu apa, kemudian menghargai adanya pengetahuan lokal dari masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah menghargai kemampuan masyarakat, kemudian menghargai budaya-budaya lokal yang hidup di masyarakat, serta tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan budaya tersebut, dan yang keempat adalah proses lokal atau menghargai indigenous knowledge ataupun proses-proses yang memang itu sudah berjalan di masyarakat. Barangkali masyarakat punya suatu kepercayaan tertentu, suatu kegiatan yang sudah tahunan atau bahkan sudah menjadi tradisi. Nah, sebagai fasilitator diharapkan bisa peka terhadap hal yang seperti ini, ya. Kemudian ada yang terakhir, ada tips sikap seorang fasilitator. Yang pertama harus bersikap tidak boleh menghakimi masyarakat, nggak boleh mengklaim, wah masyarakatnya bodoh, wah masyarakatnya susah diatur, masyarakatnya susah diajak bekerja sama, nggak kooperatif. Nah, nggak boleh punya stempel-stempel atau cap-cap seperti itu ke masyarakat. Jangan memaksakan persepsi ya dari seorang fasilitator, nggak boleh juga kemudian tidak boleh berasumsi bahwa orang lain membutuhkan bantuan dari fasilitator itu. Ya, sedapat mungkin mereka diposisikan mandiri ketika bisa menemukan solusi sendiri, tapi ketika tidak belum sesuai dengan yang diharapkan tersebut, fasilitator datang untuk mendampingi. Kemudian bersikaplah ramah dan tulus, tunjukkan rasa hormat dan menghargai masyarakat, yakinlah akan kemampuan orang lain, ya tadi ya, tokoh-tokoh masyarakat, penduduk-penduduk itu juga harus diakui kapasitasnya, mesti punya kontribusi dan punya pemikiran solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Terimalah bahwa setiap orang memiliki nilai, perilaku, dan pandangannya sendiri-sendiri, baik karena latar belakang pengalaman yang berbeda maupun latar pendidikan yang berbeda juga. Yang kedelapan, tunjukkan minat atau kepedulian terhadap semua aspek kehidupan orang lain. Kemudian yang kesembilan, itu adalah ambillah selangkah mundur dan simak apa yang dikatakan orang lain. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda atau fasilitator ingin diperlakukan. Kemudian jangan beranggapan bahwa fasilitator itu orang yang selalu tahu, orang yang paling tahu ya terhadap, meskipun bisa saja berpengalaman dalam memberdayakan kelompok masyarakat di wilayah A, bisa saja kemudian kultur masyarakat B itu berbeda sehingga pengalaman yang diterapkan di kelompok masyarakat A itu belum tentu sesuai dengan yang di kelompok masyarakat yang wilayah B ini, ya. Serta yang ke-12 adalah jangan memberi nasihat bila tidak diminta, ya. Memberikan nasihat itu seperlunya dan kemudian sesuai dengan kebutuhan dari kelompok sasaran tersebut. Nah,
Eh, Demikian untuk kuliah pada kesempatan kali ini untuk materinya, dan semoga